Masih pagi-pagi. Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang dipikirkan, situasi apa yang dirasakan, dan situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut saya mengategorikan ini keadaan pihak ketiga, lagi keadaan yang bersifat bahaya. Lagi bersifat bahaya. Bahaya dalam arti apa? Apa yang dia permainkan untuk mencari suatu bentuk keuntungan dari berbagai orang, termasuk dari diri kamu ataupun manusia yang meninggalkan diri kamu dengan cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik untuk saat ini itu sedang mengarah terhadap pihak ketiga. Sepertinya perkataan yang saya katakan barusan ini ada kaitannya dengan permainan mistis, permainan pegangan, permainan yang tidak bisa dilogikakan secara pemikiran. Karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Moon, kartu yang selalu saya katakan sebagai lambang dari unsur mistis. Terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang disimpan oleh pihak ketiga di dalam kehidupan yang dinikmati oleh pihak ketiga sendiri. Kebohongan yang disimpan
ini seakan-akan membuat diri dia merasa sangat ketakutan, merasa begitu sensitif, merasa begitu sangat waspada, merasa begitu sangat gelisah. Bisa saja, Wak Geng, kalaupun saya mengatakan ketika pihak ketiga ada komitmen terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, manusia yang meninggalkan diri kamu ini sebenarnya mengetahui kenapa diri dia seperti terkunci oleh pihak ketiganya, karena memang pihak ketiga yang mengunci dan mengendalikan manusia tersebut. Muncul kartu Three of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketiga tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini sepertinya mengategorikan pihak ketiga sedang berusaha untuk memberikan suatu keadaan yang dimana bersifat tenang. Ini sepertinya pihak ketiga ada unsur kesengajaan untuk memberikan ketenangan, karena memang unsur kesengajaan ini saya katakan pihak ketiga tidak bersifat nyaman, seperti lagi mengarah terhadap situasi yang bersifat stres. Muncul kartu Ace of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata koin yang saya tarik ini seperti mengategorikan pihak ketiga lagi bersifat tidak sejahtera. Kesejahteraan tidak mengarah terhadap pihak ketiga. Kalaupun saya mengatakan kenapa pihak ketiga mengincar suatu keadaan dari manusia yang meninggalkan diri kamu, karena memang situasi itu ada kaitannya dengan situasi keuangan, situasi finansial, situasi kebutuhan. Muncul kartu The Temperance, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance ini seperti mengategorikan dalam waktu dekat ada suatu bentuk resiko yang akan diterima oleh pihak ketiga akibat dari permainan unsur mistis. The Temperance, kamu bisa melihat sendiri lambang dari kartu ini adalah lambang dari angel. Sepertinya bertolak belakang dengan keluarnya kartu The Moon. Kalaupun saya mengatakan kondisi komitmen yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, untuk saat ini kondisi komitmen tersebut memang masih dipertahankan, memang masih bersifat rukun, tetapi yang dipertahankan dan sifat rukun itu karena kondisi dari pihak ketiga yang sengaja untuk mengendalikan. Muncul kartu ini. Kartu yang saya tunjuk ini mengarah terhadap unsur air kembali dan masih berlambangkan 3 zodiak kembali, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalaupun kartu yang saya tunjuk ini saya kaitkan dengan kartu pertama yang dimana keadaan dari energi pihak ketiga, saya rasa energi yang dimiliki oleh pihak ketiga ini lagi benar-benar sangat sensitif. Kesensitifan yang saya katakan karena memang posisi pihak ketiga ini seperti sedang menerima suatu bentuk resiko dari permainan yang pernah dia lakukan demi mencari suatu bentuk keuntungan dari berbagai orang.
Muncul kartu Ten of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan pihak ketiga lagi tidak bersifat bahagia. Kalaupun saya mengatakan kondisi pihak ketiga ini lagi bersifat bahagia, kebahagiaan yang dirasakan oleh pihak ketiga itu hanya sementara waktu. Itu hanya tinggal menunggu waktunya saja, yang dimana pihak ketiga akan mendapatkan giliran dari permainan unsur mistis yang selama ini dia lakukan sendiri. Muncul kartu As of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini akan ada suatu bentuk awal baru yang akan diterima oleh pihak ketiga, tetapi awal baru yang saya katakan ini akan mencoba untuk membuat pihak ketiga menyadari bahwasannya pihak ketiga akan menerima suatu bentuk karma dari permainan dia sendiri. Muncul kartu Queen of Wands, kartu tongkat lagi yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan cepat atau lambat pihak ketiga ini akan menerima suatu keadaan yang benar-benar merasa tercekik, merasa terbebani, dan merasa seperti orang yang akan dikucilkan. Muncul kartu The Devil, unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil ini cukup jelas untuk berbicara apa yang selama ini dipermainkan oleh pihak ketiga secara unsur mistis. Mistis itulah yang akan memberikan suatu keadaan yang dimana pihak ketiga akan merasakan yang namanya penyakit. Kartu pertama unsur mistis, kartu ini lambang dari iblis. Ternyata permainan yang selama ini dilakukan oleh pihak ketiga demi mencari suatu bentuk keuntungan, permainan yang tidak sehat, permainan yang dimana hanya mempergunakan secara bahasa tubuh, permainan yang hanya dipergunakan secara nafsu. Karena pihak ketiga ini, wak geng, bukan hanya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu saja melakukan suatu bentuk komitmen, terhadap berbagai orang pun melakukan kondisi komitmen, tetapi kondisi komitmen yang dilakukan seakan-akan hanya mencari keuntungan. Ini dia, wak geng. Karena dari awal pihak ketiga ini kalau bermain mistis, ini selalu ketergantungan, seperti mendapatkan yang namanya kepuasan dari unsur mistis tersebut. Tetapi unsur kepuasan yang dia dapatkan dari mistis itu akan beresiko tinggi terhadap diri dia karena muncul kartu The Temperance. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Devil sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, wak geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak?
Ya kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. The Devil, unsur tanah. The Temperance, unsur api. The Moon, unsur air. 3 unsur, 9 zodiak. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu, unsur manusia tersebut, zodiak kamu dan zodiak manusia tersebut serta pihak ketiganya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.